K-popers sampah. Iya. K-popers alay. YouTuber toxic juga banyak. Pasti muarannya pada ke YouTuber toxic. Pasti nanti di in game pun sing kayak nge-game pasti jatuhnya nanti toxic. Racun gitu ya, omongannya ya. Oh, parah. bangsat anjing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya. Acoy. Jadi kembali dengan Teman ya Mas ya. Iya. Ini emang partner saya ya guys ya. Jadi kita sering main bareng, olahraga bareng ini sama Bapak Muhrom ini. Di video sebenarnya sudah ada di waktu bicara musik ya bro ya. Ya, betul sekali mas. Terus kenapa sih ya kita undang lagi atau kita di sini? Ini kita tidak mau membahas masalah latar belakang dari Bapak Muhrom itu tidak. Kita di sini tetap mau membahas sesuatu yang sedang marak dan ramai ya, ramai di kalangan manusia di Indonesia. Manusia masa kini. Betul, masa gini, masa gitu. Sebenarnya itu masih banyak banget fenomena di Indonesia ya, benar nggak? Iya mas. Ya kan. Iya. Jenengan main media sosial nggak? Main ya sejak tahun main media sosial kan lama ya Facebook. Ya. Nah, Facebooknya pertama tuh main Friendster kan. Zaman gue SMA 2008. Benar, jangan sampai lah. SMA terus Facebook kan. Ya, Facebook. Yang di Twitter chatting ya kan, Twitter terus Yahoo, apa kan? Yahoo Messenger atau apa kan? Ya Messenger. DM lah, IRC, Camfrog ya. Camfrog. Pernah mas. Jadi ya, berarti mengalami banyak itu ya, ikuti terus ya, Kak. Dari Friendster, Facebook anak dari Facebook. Ya. Terus gue bisa nasihatnya main Instagram dari Instagram. Iya. Tapi nek Twitter aku ramai nggak ikut. Oh, Twitter ya. Twitter nggak ikut. Soalnya apa ya? Ya nggak mendalami. Ya. Agak sulit. Nanti males lah sekali lah. Padahal itu cara aku ya, Twitter itu emang bagus loh dalam diam itu memposting informasi terupdate itu. Dan juga anak di Twitter itu umum Arab upload tentang asu bangsat itu misalkan ya. Itu tidak ada sensor di sana. Loss ya. Nanti kayak di Instagram, pasti langsung udah ada di blog atau dibatasi lah ya. Dibatasi. Boleh ditutup bebas. Terus itu juga banyak video-video sure kok. Serius. Giselle Anastasia kan dapat di Twitter. Update banget. Sing kan nonton diwedeni nang nonton. Aduh, nonton malah diwedeni nang gunung ya, Pak. Nonton nang gunung ya ngawur lah. Gitu loh. Dan makin hari makin banyak yang mengakses ya. Apa nih? Media sosial. Oh, yo. Semua umur loh. Semua umur. Iya sih. Iya. Wong anak kecil aja ya sudah mainan Instagram, Facebook. Lah kan sekarang fenomena kan wong hampir semua anak itu punya gadget. Iya, gadget sama orang tuanya. Benar. Ya kan, maksudnya alasannya biar anteng. Karena orang tua lagi beraktivitas. Mode lah, nyetrika, nyapu, ngepel, cuci piring, ngumbai, anaknya cekeli HP ya. Ya plusnya anteng bocah ya. Mine nek tidak diawasi. Ya, jadi marah lah gue aja sebenarnya. Fungsi dari media sosial tuh ada plus ada minusnya ya, benar nggak sih? Betul. Iya kayak bisa bermata dua aja, pepatah ini. Siap. Akibat ya jadi ya. Banyak cilik ya. Jadi bisa betul dalam jangan bisa cilik ya cara kan. Dia pintar mengeksplor sesuatu ya. Penasaran buang buku YouTube video. Nah, soalnya searching sesuatu di YouTube, mesti kok akeh lho sing muncul ya sih. Munculnya terus
di search engine-nya kan sebuah apa pakai nombornya kan keyword lah. Ya benar, keyword wanita, wanita telanjang, wanita seksi, sana Iya, ya ora sih nang Google searching wanita. Misalnya wanita telanjang, wanita seksi. Dah kene sing udah cilik. Ya, gue Mas. Berat ya kan. Berat. Menggunakan gue tak batasi. Dia kan punya gadget. Dia tak kasih YouTube yang khusus anak kecil dulu Mas. Oh, ada aplikasi ini. Bawa apa sih Mas? Bisa di-share kayak untuk para aplikasi lain ini untuk YouTube Kids atau apa lah namanya aku lupa. Jadi isinya itu dia tidak bisa mengakses konten-konten sing dewasa. Jadi mengaksesnya dia ya apa jenenge kartun. Terus video-video sing gaweni kayak apa? Craft lah ini craft terus Bener-bener. apalagi ya? Ya Upin Ipin segala macam lagi gitu-gitu lah. Untuk sing memang khusus untuk anak-anak kecil. Berarti tidak yang itu. orang tuh harus tahu juga ya. Jadi Boleh memfasilitasi tapi dia harus tahu batasan mana yang nganu, dan ketika memang seperti itu ponakanku juga dibatasi oleh ibunya. Jadi wayai isu tidak boleh main HP. Main HP nanti diwajibkan ketika sudah belajar dan mengerjakan PR. Oh iya, memiliki daring ya. Jadi harus wajib itu. Jadi nanti nangis beker-beker tetap tidak diizinkan. Ketegasan orang itu juga perlu ya. Perlu walaupun memang itu membantu untuk ya nyimpe tapi Tetap harus dalam pengawasan. iya betul. Nah, jadi itu untuk orang tua ya di manapun yang menonton ini ya. Bolehlah kita memfasilitasi anak-anak dengan handphone, tapi jangan lupa juga diawasi karena nggak semua apa yang di media sosial itu baik dan pasti ada buruknya. Nah, itu harus perlu diawasi. Iya wajib. Wah, makin sini makin Menggila Mas. menggila ini. Memang betul loh Mas. Maksudnya fenomena sekarang kan aneh-aneh lah Mas. Iya. Berarti pertama kan media sosial, yang jenengan sebutkan tadi lah. Zaman kita kecil lah berarti kan sudah mulai itu. Cilikane refleks ya. Iya. Zaman umur 6 tahun orang ngerti handphone. Handphone Ya, sih. jelas nggak tahu lah. Iya kan? Wah, aku pertama nyekel handphone itu SMP Mas. Ini SMP. Iya, pertama kali nyekel handphone itu SMP, terus handphone monoponik gitu loh, sing 3315. Nokia badam gerek. Iya. Nah, itu kan itu sekarang. Tapi yang sekarang kan ngeri. Maksudnya selain media sosial, YouTube, itu kan ada game online. Ya kan? Game online. Yang pernah ada viral di media berita itu seperti dia tangannya kayak gini terus sampai masuk rumah sakit jiwa. Saraf itu kan berbahaya. Maksudnya kalau tidak betul-betul diindangi dan diawasi ya mantan bahaya. Ya benar. Terus sekarang muncul lagi TikTok. Ya. Masih goyang apa kayak gini. Goyang buru-buru. Goyang buru-buru. Goyang luwak pada ya gitu. Goyang mengenai keluhan tubuhnya lah ya. Iya itu loh. Bahaya banget bocah cilik-cilik ya sekarang sudah mainan itu. Yang biasalah. Iya. Terus gitu Masya Allah. Ngetren banget ya. Dari sekarang gaming aku jujur aku suka gaming Mas. Aku seneng game Mobile Legend. Ya tapi emang apa ya? Seumuran aku sih kerasa gelisahnya gitu. Jujur aku misalkan orang nge-game guys, kayak misalkan aku udah rasa gelisah. Kayak nasi goreng apa ya? Orang bumbu kayak bisa terbiasa loh. Handphone masih apa kayak refleks menjadi game. Iya pasti. Kayak sing umurnya kayaknya loh. Amannya sing umurnya bisa cilik kayak yang mereka masih maksudnya otaknya untuk mencari tahu sesuatu yang baru itu sangat tinggi. Nah betul. Terus juga game kan namanya voice ya. Jadi kita tuh bisa kita dalam satu tim paling ngerti lah sing apa gamers lah. Iya gamers ngerti kan. Pakai voice loh. Jadi kayak ngobrol. Nah kan juga player toxic kan banyak. YouTuber toxic juga banyak. Pasti muarannya pada ke YouTuber toxic. Pasti nanti di in game pun sing tek nge-game pasti jatuhnya nanti toxic. Racun gitu omongan ya. Bangsat anjing. Bocah cilik nge-game bareng karo kan random betul ya, kan tidak ada batasan usia. Iya kan ya random ketemu sing toxic badannya bocah cilik jelas ditiru dan itu terjadi Mas nang tangannya gue ngatik pas aku lagi libur kerja
biasa kan lu bahasa jonjang. Jonjang umpet. Salah siji bocah cilik ngomong, pada murid kan umpetan ya, masang. Masang sembunyi lah ya, umpetan sembunyi. Iya. Main petak umpet. Masang. Jadi jaga. Pada umpetan ge, pada apa? Umpat-umpat semua. Si bocah kuwi ngomong apa? Tolol pada nang ndi ki? Bocah cilik. Umur sekitar 6 tahun. SD ya? SD kelas. Belum SD malah. Arab SD. Ngomong tolol. Bah, nani. Nyung kaget kan. Dan ke. Udah guys ya, udah apa? Orang yang ngomain nyong. Udah keluarganya lah. Iya, dengan keluarga lah ya. Dan ke. Ganti tapi ya. Wis ke. Ganti sini maning. Ya suka ngomong. Fuck. Wah. Astagfirullahaladzim mandi ke. Dia ngomong ya. Diajari siapa? Tuk omongan mari ngomong tuane, dia tanggane. Buke tolong lah, anaknya kayak ngomong saru. Terus diomongi, udah jadi siapa iki? Menang bae. Wah, kayaknya kene. Terus ngono berpikir loh Mas. Game gara-gara game. Iya, iki juga sok game. Dini banget ya, dampake game sing bagi bocah cilik lho. Nanti bisa ngomong saru gue. Mbok kemarin apa kacane dewek. Bukan mari wong tuane kan bisa. Bahayanya kan di situ. Bahaya kadang bocah kan ceplos-ceplos ya, maksudnya apa yang memori dia ingat, itu dia bisa ucapkan loh Mas, maksudnya di saat kesel. Dia ngomongnya sing ngawur, di saat lagi tergantung suasananya, hatinya dia sih ya. Iya, dan memori yang terekam, kata-kata, kosakata yang masuk kan jenenge bocah cilik kan mungkin belum tahu mungkin ini yang benar ini sing salah. Iya. Maksudnya di situasi apa dia boleh bisa seperti itu. Iya, benar. Gitu kan. Terus dengan siapa? Lah kan bisa kamu dengar iku Mas. Jadi ya beras baru. Kita bebek aku udah dipikire. Aku tembe musim ini ya. Apa meneh anak aku wis duwe anak. Kita kudu kepribe lho Mas kan. Ya ra sih. Juga mikirin itu. Mikir ya kok. Wong sing ki bisa ki anu kok zamane pas anakku kepribe ki ya. Bahayane kan ngono. Tapi bisa menjadi pembelajaran buat kita jane ya. Iya, nggo antisipasi. Jadi nanti iki ngosok pas dewek menikah dan punya anak kan bisa tahu lah batasan-batasannya seperti apa. Balik mana ya ke kita lah sebagai orang tua sih. Bener sih. Pinter-pinter ngawasi era teknologi. Ya gue mau teknologi kan ada dua mata pisau ya, yang saling sama-sama tajam gitu loh. Jadi kudu bener-bener dewek menjaga dan mengatur aktivitas-aktivitas yang kaitannya dengan media-media sosial. Benar-benar. Ya kayak selain game siki ya gimana Mas ke? Ngapa maning? Game ya. Kemauan game jelas lah itu sudah merebak lah. Dan kasusnya banyak sekali. Ya kan. Ya aku tidak menyalahkan, aku juga seneng game. Tapi game PS nih aku nih. Oh iya. Ini PS, game HP paling kartunan lah, remi atau apa itu kan. Siki sing lagi merebak banget itu kan semacam gaya-gaya budaya asing yang masuk. Banyak budaya sih sebenarnya. Tapi sing pengen tak bahas nang kene lebih ke gini Mas, maksudnya yang terjadi di semua kalangan, baik kecil sampai ke tua, ibu-ibu anak pun ada, yaitu budaya-budaya tentang Korea. Oh iya. Perlu digarisbawahi ya. Iya. Kita di sini bukan apa ya Mas? Menjustifikasi jelek buruk. Iya. Tapi kita melihat sisi di luar lingkaran itu loh. Nah, misalkan ada komunitas motor Beat misalnya. Iya. Kita pengguna motor Supra. Lah kita melihat dari sisi Supra itu loh, melihat komunitas Beat ini. Jadi kita tidak menyalahkan ini Beat salah benar. Karena menyalahkan, tapi kita menilai dari sisi-sisi sing iki kok semacam apa ya, kayak bukan janggal tapi lebih ke kok terjadi seperti ini. Ini sebenarnya seperti apa ini fenomena? Ini jenengan ya mungkin wis paham tentang yang sekarang ini kan temanku di kantor. Iya. Ya kan. Mana jenengan? Ya wis. Apa jenenge? Bendina jenenge Korea. Iya. Sarang sing ngene iki lah. Itu dulu zaman kita kecil enggak ada kayak gini. Love kayak gini. Ya love sih iki lho men, lebih cilik. Iya. Kan. Seuceng lho. Nah, itu Mas. Jadi apa ya? Kita sih boleh lah ya untuk ngefans atau suka sama suatu idola ya nggak sih. Tapi kan di sini kita menggarisbawahi itu fans itu loh, mesti gimana ya?
jadi fanatisme. Terlalu fanatis sehingga norma-norma yang ada di kehidupan tuh kesampingkan. Betul, iya. Ya sih. Iya. Jadi banyak ya nek menurut saya ya mesti tak lihat itu banyak norma-norma yang kita sebagai orang timur Indonesia ya kan banyak sekali kan budaya apalagi di Jawa kita. Ya. Karena norma kesopanan, norma apa segala macam. Itu nyun sewu itu agak banyak yang tertabrak ke sana. Tertabrak adanya fenomena seperti ini. Banyak. Yang malah di bertolak belakang ya. Iya, bertolak belakang dengan yang budaya yang kita miliki. Gitu loh. Kalau kita mau senang budaya ya kita nguri-nguri budaya yang dalam disit. Sampai kita terinfluence dari luar enggak masalah, yang penting budaya kita sudah buat dulu. Jadi sekarang kadang yang nonton YouTube contohnya kayak game. Karakter game hafal, tapi karakter nama pahlawan ora hafal. Artis Korea semuanya hafal dari sing BTS, behind the scenes, BTS, apa itu BTS, banyak sekali EXO dan sebagainya lah ya. Mereka bisa tahu dan sampai ke kehidupan pribadinya dia tahu. Ya betul. Kan? Sampai historinya bahkan belum tayang saja sudah tahu. Berarti kasarnya kayak gitu. Tapi silsilah nang kene nang Indonesia siapa presiden pertama segala macam. Ya maksudnya kita tidak mencintai budaya kita sendiri dulu sih. Ya benar. Yang pertama siapa, keluar siapa. Iya. Banyak loh. Nonton YouTube banyak yang gitu. Banyak sosial eksperimen gitu loh. Benar. Banyak loh. Bocah-bocah cilik ya. Iya. Kayak banget. Itu kan ya menurut ya sesuatu yang saat ini lagi rame Mas. Lagi edan di mana-mana tuh Mas. Sampai punya cerita jadi malah cerita sama seorang lah ya. Saking ngefans sama seorang K-pop misalnya, seorang K-pop lah ya, artis lah ya, artis Korea itu. Jadi dia sampai mengurung diri di rumah. Terus dia wis jadi ansos loh. Antisosial. Jadi sudah sampai dia pernah berstatement seperti ini loh. Urip hidup matiku ya sama ini idolane gitu. Sing gawe urip nyong sing gak seneng kayak kiye gue. Lah sing enggak bisa seneng maning selain gue gue loh. Sampai serius ini nyata ya, real orangnya ada, masih hidup mana? Tetangganya apa saudara apa kenalan lah ya. Kenalan sih tapi ya kenal lah ya. Jadi dulu loh Mas. Sampai seperti itu terus nganti itu di lingkungan keluarganya pun dia sampai introvert dan sampai di kamar terus. Karena dia sampai idolnya sih ya, jadi nang kamarnya pun poster gede bluk. Nah ini poster terus apa sih ya ikon-ikonnya kan anak ikonik kenapa nih Mas di ciri khasnya dia. Ciri khasnya suatu member kan ada. Sampai dia beli semuanya, jebret. Sampai dia jadi di keluarganya dia kan ada namanya itu makan bersama. Lah jadi sampai hilang kegiatan makan bersama. Terus makan bersama sampai hilang. Mangan sih jawab ke nang meja makan kalau ke kamar. Jadi semua tuh kita di kamar terus. Ngising bareng nang kamar. Ngisingnya aja. Mungkin di kamar mandinya di kamar mandinya ya. Jadi orang itu serius itu. Sampai dia enggak kerja. Oh, serius. Dia malah kan buka usaha kayak apa ya namanya ya? Oriflame. Oh ya, bisnis lah ya. Bisnis Oriflame. Dia Oriflame tuh cuma itu buat itu. Jadi untuk apa ya kembali ke menyenangkan dirinya sendiri, memuaskan dirinya dengan K-pop itu ya. K-pop ikonik apa sampai kasetnya orine pun dituku wedan pokoknya sampai udah larang loh. Wah, larangnya Apple Mas. Itu bisa sampai 1 jutaan rupiah. Sampai segitu. Ngerti, wah kayak parah. Itu udah termasuk sing caraku berlebihan, sangat berlebihan sekali. Over ya? Over. Fanatiknya terlalu berlebihan. Sampai dia tuh udah buat menikah pun ini kan udah umur matang. Dia sampai tidak memikirkan untuk menikah dulu. Penting senengnya gue. Iya. Si stamina tadi balik lagi. Aku seneng bae karo kiye. Ki sing gak seneng kiye. Dadi kok sapa? Mbok nyembah seneng karo ki kok berteng wis seneng iki berarti gue lho Mas. Berarti nyun sewu ya agak mekes sampean kan
ajaran-ajaran spiritual mungkin ya mungkin dari ceritanya jenengan iki mau kan seolah dia nyun sewu ya agak seolah-olah menjadi dituhankan gitu loh. Iya, dituhankan sih. Iya sih ya, nggak tahu juga dituhankan apa ya Mas ya. Cuma kembali lagi gini, anak poster kayak bukan menurut keagamaan aku nggak tahu ya. Yeah. Apakah diterima atau tidak? Poster, tahu ceritanya kayak poster gede banget. Dia kayak sembahyang. Ngadep gue. Padahal itu kiblatnya. Kiblatnya. Kiblat. Dipasang ya, nang kiblatnya dipasang. Awal apa mau dipasang bu? Ama dia kue pas ngono. Dia kayak sholat kayak mesti ndur. Ini ngarepe kayak anak poster ya gue. Ngati iku lho. Orang tua pun ngomong iku wong tuane. Kayak wong kayak emang diwis kayak dituhana gue. Nganti kayak gue lho. Bapak ibu nanti nganti angkat tangan. Saking fanatik gitu. Wah, kan bir itu. Nanti wah, bisa gue ya. Bisa kayak gue ya. Iya sih. Ya maksudnya kan ya aku kan juga tuh fan. Iya. Karena video sebelumnya kan jenengan pernah interview lah maksudnya membahas tentang musik. Aku seneng Mas musik rock. Seneng memang dari kecil. Ya nek lengkapnya nang video buri lah ya. Video. Sing urunge. Membahas tentang musik. Aku ngefan. Siapa drummer sing paling tak fan ada. Grup band paling tak fans ada. Bahkan aku pun pernah ya. Kan karena musik rock. Aku nanti nonton konser di luar kota. Dan biayanya tidak murah, Mas. Ya, paham. Biayanya murah, tiket konser internasional, Bro. Iya. Paling 4 jutaan lah ya. Ya, di angka itulah, tapi tidak sampai 5 juta tidak ya, di angka 1-2an lah. Sing ngadeg lah ya. Iya, mau ngadeg ya nang dewek maksudnya lho, nang mandaran tengah iki sing penting larang ngendi kete. Iki gue. Ya tak lakoni memang dan bahkan beli merchandise memang yang agak mahal juga pernah beli. Tapi tidak sampai fanatik itu. Terus aku juga punya fan kan, setiap orang pasti punya fan. Aku itu fan. Dan aku kan pemain juga. Pasti punya obsesi untuk seperti dia. Nanti aku menggambarkan diriku sendiri ketika mengidolakan seseorang atau sesuatu gitu loh. Ngefan katakanlah dengan musik band sing lagi terkenal Dream Theater yang kaitannya dengan drummer siapa itu Deden Noy atau siapa yang jadi drummer kaleng-kaleng kalau yang pakai apa panci itu kan itu kan dia kan garap lagu Metropolis dan salah satunya kan aku paling seneng lagu Metropolis dari Dream Theater itu dan aku terobsesi seperti mereka tapi tidak sampai aku ini duwe poster terus dipasang nang kamar jangan bilang kamarnya kan orang anak ada poster nang kamar rumahnya juga orang anak maksudnya yang memposisikan diri sebagai orang yang ngefans juga punya idola punya fanatisme terhadap satu aliran musik satu aliran atau seseorang yang dia sebagai pemain musik tapi apa ya kegilaan dengan hal-hal seperti itu tidak sampai yang jenengan masih bisa dipatasi ya Mak masih bisa direm keren betul maksudnya ya buat apa ya mesti kayaknya ya sih duwe Tuhan ya walaupun kadang sholatnya jarang-jarang ya jujur sekali Anda ya ya tetap mendengarkan hal-hal lain dan tidak lantas mencaci maki orang-orang yang tidak suka dengan aliran yang tak senengi. Katakan ada aku seneng rock. Jenengan misalkan seneng dangdut misalkan. Jenengan tidak bisa menerima musik nyong, ya sudah, tidak lantas kowe iki bodoh kamu tidak seneng musik saya. Kan tidak seperti itu. Paling ini lho iki penak lho mang iki gini. Ya, mungkin juga aku misalnya menjelek-jelekan Marpot Noy drumnya kurang apik Anda tidak langsung tersinggung kan? Langsung, wih kok kurang ajar ya gue ya? Tidak pernah balik, lu kurang dulu baik kan hanya sebatas itu toh dan tidak sampai merusak hubungan iki lo masih kadang yang karena ya fenomena K-pop ini aku tahu nonton macan berita kan viral ya maksudnya viral ya buat ini udah 2 tahun ke belakang ini ya iya di mana-mana bos dari mulai dramanya dari mulai apa musik guys segala macam gaya hidup fashion dan lain sebagainya kan sangat mempengaruhi ya jadi pernah baca artikel di Indonesia itu ada fans dia ngefans banget sama salah satu grup grup K-pop itu grup vokal Korea itu dan salah satu personil dari grup yang dia favoritkan bunuh diri cara bunuh diri keberanian mudeng dan si fans ini dia asalnya dari Indonesia sampai meniru bunuh diri dengan cara yang sama
Karena saking ngefansnya. Saking ngefansnya. Itu. Kita berbicara psikologis, ini jelas psikologi ini kena Mas. Loh, kalau kita berbicara tentang masalah kenanya di apa ini? Bisa psikologi. Ya, orang expert menjelaskan sana. Yang jelas di apa namanya kepribadiannya dia kena. Maksudnya gimana ya? Maksudnya kok sampai di luar batas sampai seperti itu? Maksudnya norma-norma akal logikanya berpikir kan maksudnya memang kayaknya kan band rock ya. Contohnya lah kayak di siapa itu? Kurt Cobain, Nirvana. Ya. Dia kan meninggal kan. Di usia 27 tahun. Karena mati 27. Iya. 27. Dan nanti mungkin di suatu saat kita bahas geng 27 ini ya. Sing sini Janis Joplin dan lain sebagainya itu. Ya paham deh itu Mas. Itu. Jadi kayak Jimi Hendrix juga. Aku ngerti seneng kalau Jimi Hendrix, dewa gitar blues. Dia menenggak 40 botol vodka enggak salah terus dia meninggal di usia 27 tahun. Iya. Apa enggak nih? Saya terus ikut-ikutan nenggak 27 vodka band pada kayak Jimi Hendrix. Mungkin ada 1-2 yang seperti itu. Tapi kan fan itu tidak lantas menjadi gaya yang ditiru oleh hampir semua. Nah, K-pop di seluruh dunia ada ya Mas? Iya. Orang nang Indonesia tok loh. Nang Jawa, nang Banyumas, Purwokerto lah, marak-marak, kalian cek. Ya mbok. Ya tek boleh lah ngefans ya sama suatu idola atau apa. Tapi jangan lupa kita disamakan dengan spiritualitas kita juga ditingkatkan. Jadi dek ngefans pun dek masih bisa direm sama spiritualitas kita yang sudah kita jalankan. Iya, ibaratnya kayak anak sing nahan loh. Kayak nang ilmu psikologi kan anak namanya id, ego dan super ego. Kayak anak dorongan dari dalam. Itu id namanya kan. Terus ada keinginan untuk melakukan. Ketika saya ingin A, saya ingin minum, maka saya harus ambil gelas kemudian minum. Itu. Tapi ada satu fenomena. Satu bagian itu dari 3 itu, ego dan super ego itu yang dia menahan. Ya, contohnya kayak dia nang sekolahan wis, nang kelas. Cangkeme kecut. Ya, keinginan dasar manusia cangkeme kecut, pengen udut. Nah, tapi ada yang membatasi aja diri udut. Esi sekolah. Ya. Nah, esi pelajaran. Nah, itu yang tidak berfungsi. Mungkin di kalangan-kalangan itu. Jadi aku ngefans karo dia, tapi kan dia hanya sebatas artis. Iya. Saya membatasi bahwa saya tidak boleh terlalu kesana. Dan nyongkut dine kayak gini loh Mas. Sampai seperti itu kan. Ya entah bener atau salah, kadang kan sampai kita berpikir bahwa ini apakah ada konspirasinya untuk seperti itu. Kadang ya kita kan kadang kayak COVID saja contohnya. Kan teori konspirasi bermunculan banyak sekali. Nganti si jering kayak nganti di penjara. Ya kan, padahal ya teori konspirasi dari zaman dulu pun ada kan. Nah, apakah ini juga ada teori konspirasinya kan aku juga enggak tahu. Karena hampir meracuni semua kalangan loh. Seluruh dunia dan tidak hanya cewek. Ya memang mayoritas cewek. Tapi ki cowok pun ada sing seneng. Bahkan iki Mas, mau cerita ya, mau lawan ya. Lalu kan di kantor lah. Mas makan siang itu kan aku ngobrol sama temen lah di kantor. 2 orang nih cewek, 3 bahkan, tapi yang satu pasif sih. Aku nganti takon, yang kamu sukai dari ini apa sih? Maksudnya kok kowe seneng banget dengan gaya-gaya Korea, kemudian lagu-lagu kadang nanti nyanyi babu-ibu nang kantor ya nggo bahasa Korea. Kadang ditakoni ya apa jenenge? Sautane iki sautan bahasa Korea kadang. Lah iki, Mbok. Nganti di kantor tuh pernah saya berlakukan si orang ini tuh kamu jangan berbicara Korea selama 1 minggu. Nek nganti kowe ngomong Korea, kamu traktir mie ayam 1 tim di kantor. Gitu. Sampai gitu ya? Sampai seperti itu karena orang risih sih Mas, tapi lebih aku kira mau dengar tine. Gitu loh, tak mau kayak gue lah ya kan. Soalnya dia ngomong sama yang suka Korea lah mungkin nyambung ya. Iya, kita bertolak belakang. Iya. Gini gue. Lah, mau ceritanya tahu nih. Kamu suka itu kenapaan? Pertama kisah hidup. Oh iya. Emang kisah-kisahnya emang bagus-bagus, inspiratif ya, dari dia tidak punya apa-apa, kemudian dia menjadi sukses. Oke, masuk. Alasannya logis. Caranya lagi. Selain itu ada lagi enggak? Karena terus ada lagi jawabannya. Kenapa? Karena ganteng. Ya memang artis Korea ganteng-ganteng. Terus ada lagi karena apa? Karena fashionable. Nah, pakainya bagus-bagus.
Karena mukanya bagus sih. Iya. Nah, kayak nyong itu jadi kayak wagu ya. Wagu Nepal ya. Gondes malah. Gondes mesin orang enggak panggil kayak Jan. Ya. Kuproy banget lah ya. Kuproy. Nah, terus tapi kenapa kok sampai fanatik ini kamu dengan dia? Mau ganteng nang Indonesia akeh ora kurang-kurang. Iya, benar. Kisah inspiratif di Indonesia banyak kayak dulu Tanjung. Iya. Tukang fotokopi sedikit dari duit Trans TV. Itu juga kisah hidupnya bagus. Bung Karno, Pak Harto, Bung Sadino sing DMBN daftar kerja kemana-mana enggak nganu. Jack Ma. Nah, juga bagus-bagus kisahnya kalau kita berbicara kisah dari nol sampai dia sukses. Ganteng, Indonesia akeh kok ganteng. Satu-satunya Indonesia. Fashionable banyak. Distro Bandung oke sing fashionnya bagus-bagus jadi bisa menggunakan. Itu terus karena Mas acara di TV itu enggak keren sekarang. Isinya itu terus akhirnya kita mengalihkan ke mana? YouTube. Bukan ke Korea, nonton Korea itu. Terus lagi YouTube yo akeh tontonan sing bagus. Arno OBP kena ya. Ana ya nonton olahraga banyak segala macam. Musik juga banyak. Lady show musik juga akeh. Banyak, makanya aku senang musik, tapi tidak lantas aku meniru semua yang dilakukan idolaku. Ya maksud aku niru Mike Motoy ketika main drum sekarang itu nicu gitu. Mungkin. Ini digebuki malah. Dan tapi bang saya karena yang masih mempertimbangkan ini normal dewek kan. Nang Indonesia ini gitu. Cobalah tonton ketika Mike Motoy live yang drum camp saja. Dia sering dia meludah sembarangan di drum kitnya terus apa susu gitu. Lagi main kan lucu cuk gitu. Anak gitu loh. Tapi kan itu sesuatu yang tidak bisa saya di luar negeri ya bro. Iya mungkin di Amerika sana mungkin oke, tapi di sini kan enggak men. Ini sama aja saru lah ya. Saru, senang band Inggris misalkan asing ya. Orang lantas yang terus ngomongin yes no terus begitu. Rasa keinggrisan ya. British. Cok British itu. Tapi yang terjadi di sini kan itu. Ya ki lebih pesan untuk teman-teman ya, maksudnya ketika fan ini orang sing terlalu fanatik ya. Iya Mas. Orang salah, kita punya idola itu enggak salah. Benar. Tapi sikap kita ke sang idola ini dan gaya hidup kita jangan sampai ke bawah itu loh. Sampai ke menghilangkan norma ya men. Iya ya kan jenengan mau sing. Iya. Harus sholat biar arah kiblat itu. Ya bukan bener salah tapi orang hati lah ya kan orang hati pengen sholat juga ada kemarin. Dan itu terjadi ya. Terjadi real ya dan jangan ngerti jarak itu. Jadi aku juga pernah takon juga sih. Semari juga fans. Tapi kebanyakan tuh kalau dari sisi gue ya kan banyak kalangan sing ngefans karo gue ya Mas. Jadi untuk sing mungkin saran aku ya yang benar-benar dia fans itu ada fans barbar ya ora fans garis keras. Iya, jadi setiap kita ngomongi tentang K-pop yang tidak baik mungkin ya langsung mesti diserang coba dengan fans garis keras gue. Kamu nantilah irilah apalah ya gitu. Tapi untuk cara itu fans sing caranya aku ya dia tuh sing emang menyukai idola gue tuh suka mungkin sebenarnya ganteng karena keren banget kayaknya seneng gak putih-putih tapi dia tidak tahu background itu dia apa ceritanya apa tidak mendalami si idola gue jadi ini melihat itu tok ganteng ya ini ngefans banget gue ngapik ya dia gak mendalami ki ganune ki apa ki? Iya. Siapa ki ganune nah nanti gue. Jadi kalau langsung kayak si dia di Yonglek. Ya, Yonglek paham. Kita tuh nakeh buat ya. Ya, yang itu kan membuat video. Kita buat di YouTube. Dia membuat video kan. Video sing emang mirip lah. Bisa dikatakan mirip itu juga jadi reaction sama nama itu. Apa ya sing lo jenis apa sih ya? Sing editor YouTuber Ganu Sandalio. Mau di react sama dia. Jadi dengan video ada dari si EXO ini sama si Yonglek di match kan. Emang hampir mirip.
si Yonglek membuat video yang mirip itu. Iya, itu udah di-react sama Sandelio. Terus dia itu memposting di timeline itu di IG-nya. Aku lihat loh. Ada tuh satu fans nih, nggak tahu siapa ya. Dia tuh sampai bilang seperti itu. Sampai ke keluarganya dan anaknya tuh dihujat sama dia. Si komen di IG-nya si Yonglek. Betul. Setelah telusuri terus sebenarnya Pak, bocah cilik SD apa SMP sudah dia benar seperti itu loh ngomong gitu loh. Nah mau jadi barbar banget sampai dia menghujat kok sampai keluarganya. Nek direct sih logis ya Mas ya. Ya wis mirip ya wis. Ya emang mirip ya. Ya wis coba ya. Kan itu juga sebuah karya mau ada plagiat. Orangnya kan lihat di kan Yonglek. Lah si komen ki oli apa? Ya orang seneng, enggak usah ditonton. Sakit bae. Nah, misalkan mengekspresikan ya tinggal di unlike atau benar. Jempol ke bawah selesai. Bener ya. Misalnya enggak suka loh, tidak usah kita lantas sampai komen menghujat sampai keluarganya. Lama banget gitu loh Mas. Sampai Yonglek juga sampai komen. Membuat story story WA ke ditunggu klarifikasinya 2 kali 24 jam kalau salah. Sampai terus kan juga agak kayak sugi-sugi. Iya. Sini mau lagi ya, kau duit 10 juta. Beli maning 20 juta. Jadi akeh banget loh. Menarik ya itu loh. Bukan dike. Ngadik ngomong aja loh. Kita mesti semua sih ngomong aja. Jadi komennya Yonglek di baca kabeh. Pirang ngatus. Cuma gara-gara mirip tok padahal dia tidak meriak, maksudnya dia tidak menghujat. Iya. Lagi orang-orang ngomong tidak membahas ya gini. Videonya tidak. Sampai dia membuat lagi kalau sampai itu judul namanya plastik. Siapa di situ? Iya, buat lagu judulnya plastik untuk mereact yang ini. Si komentar dari. Iya. Padahal bocah cilik ya singkatannya. Iya, itu bocah cilik loh Mas. Serius loh. SMP bisa itu loh. SMP ini sebenarnya gede. Berarti berbahaya banget. Maksudnya fan-nya tidak hanya kalangan-kalangan pubertas yang bener sing wis tapi sampai ke anak kecil ya. Iya, remaja. Sampai itu loh. Nah, ya pesan sing mau di awal kita berbicara bagaimana orang tua mengawasi penggunaan itu. Iya, dampaknya jadi general nyata loh. Nyata. Mungkin lagi nyata juga loh. Genap banget loh ya. Dampaknya loh. Ya jadi sebenarnya dampaknya apa lah ya Mas ya. Privasi untuk mengerem suatu hal itu loh. Iya. Dan dari orang kebablasan kan dari apakah ada apa? Ngomongnya dewek, balik mana ngomongnya dewek. Yang bisa jadi emang tua nih baca gue. Maksudnya emang wong tua. Tapi nek kayak semua ya apakah ada pasti bisa kayak pikirna harus bisa. Kalau wis sudah bisa suka dengan cewek maka dia sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk lah. Iya. Kalau anggapanku seperti itu sih, gue bisa seneng karo wong wadon. Berarti gue wis ngerti elek dan apik sing apik endi sing elek endi. Harusnya sudah berpikir ke sana. Nah, itu. Ya. Iya, berarti kita pandangan kita sebagai orang yang di luar lingkaran itu kan melihatnya itu sebagai fenomena yang aneh. Benar, aneh dan kenapa sih jadi wong kok malah pada iki lah iya sih. Nah, jadi itu norma-norma sing ben diajari pas PPKN. Jadi kayak dihilangkan sih. Ya. Ya walaupun PPKN ini sekarang soalnya dawane ora apa, tapi jawab dawane ora apa. Tapi anak gunane loh yang saat-saat seperti ini loh memang. Kawruh bahasa Jawa terus apa? Budaya-budaya mulok zaman iya. Ajaran-ajaran enggak budi pekerti. Itu semakin hilang ya. Semakin hilang. Oh aneh ya. Di situ, jadi cerita lah baterainya. Kalau orang tua, maksudnya dengan orang yang lebih tua itu dia menggunakan bahasa Korea. Ada loh. Ya aku heran gitu, bocah gitu. Mesin sarangnya, terus apa meninggal? Kepada orang tua ya padahal ya. Kalau orang tua, ini waktu itu drogap. Iya lah. Ya waktu Sewu nggih mboten ya kan. Iya. Ya mau sarangnya terus apa meneh? Kamsahamnida. Alah, bapak artinya. Aduh.
Ya sih kita sih cuma kayak Mas ya berikan opini dan pandangan. Iya. Pandangan sebagai orang yang melihat dari jauh. Kita tidak langsung kayak dan kita melihat dari sisi yang lain normal tadi ya. Secara umum sih, iya. lebih umum sebagai kita yang hidup bermasyarakat di Indonesia, terutama di wilayah Jawa sing budayanya memang sangat-sangat kental tentang unggah-ungguh, tentang sopan santun, ada budi pekerti itu kan sangat kental di Indonesia. Jadi kan sini bukan untuk kaya menjatuhkan atau menjatuhkan tidak ya. Tapi lebih berpesan ke teman-teman ya, tidak melarang untuk menjadi seorang fans. Betul. Tidak melarang untuk menjadi seorang yang dia mengidolakan seseorang atau siapalah. Figur lah ya, tapi ya harus lebih bijak. Benar. Bijak dalam mengambil apa namanya sikap, perilaku saat ya itulah. Betul. Dan ya kita jangan lupa juga apa nilai spiritualitas juga perlu ditingkatkan. Kadang mungkin suatu saat barulah mengundang sementara kita ngobrol dengan orang-orang yang benar. Wong sing dia berkecimpung di sana. Jadi bukan mematahkan apa yang kita sampaikan tadi bicarakan, tapi lebih ternyata seperti ini. Ya, jadi ini kan secara kita sebagai kaum yang awam ya. Dan kita secara umum melihatnya. Ini kita coba mentelaah lagi ke suatu namanya siapa? Orang ya Mas ya tadi ya. Yang berbeda tuh ngefans. Nah, kita bisa cari ternyata bisa diambil dia ngefans tuh karena ini atau karena apa gitu kan. Dan dia pun ketika memberikan himbauan kepada teman-teman sing dia fan-nya fanatik pun mungkin akan lebih bisa diterima. Betul. Karena dia juga sama-sama senang. Mungkin kalau kita di sini kita ngomong sih mungkin ada yang diterima, mungkin ada. Pasti banyak. Pasti banyak. Kita juga membuat video ini kan dengan pasti akan berdampak banyak ya. Banyak. Ya. Iya, betul kasing. Bro. Iya, sekarang nyong ya terserah saya dong kayak gini. Iya. Ya mau. Itu kan hak kalian ya. Mau suka atau tidak kan hak kalian. Tapi di sini kita kan cuma berpendapat. Kita juga boleh dong menyampaikan apa sih kita rasakan ya Mas. Kita lihat dan rasakan dong. Betul. Negara demokrasi men, kita bebas berpendapat. Kalian mau pendapat silakan. Kita juga punya pendapat. Betul. Tapi tidak untuk memenangkan pendapat satu dengan pendapat yang lain. Betul. Karena kan nek kana plus ya kudune ana minus ngimbangi. Iya, ngimbangi ya Mas ya. Iya, ana panas ana adem. Ngimbangi. Panas yo. Panas yo ngurup ya mbok kobong, kan adem ketemu adem ya menggigil ya. Dek ya kita bisa saling mengoreksi ya Mas. Bisa mengoreksi ya itulah maksudnya ya terserah mau menerima pendapat kita ya silakan tidak juga silakan. Dan kita juga sudah menyampaikan sebagai kaum yang jujur aja kalau saya bukan tidak nyaman tapi lebih ke kok aneh sih kok sampai seperti ini sih gitu loh. Musiknya lebih ke situ sih, bukan musik karena tidak suka kemudian akhirnya kita juga terus membenci. Tetap kita juga sama teman-teman kan ya. Karo batire sing segeng, setongkrongan kan kadang ada sing seneng. Ya mau silakan seneng itu ya enggak apa-apa, kita enggak terus tidak menyukai orangnya kan tidak. Jadi kita menyukai si idola juga tidak ya. Iya, Mbak, jangan seperti itu. Iya. Kalau pada sana ya. Ya mau lah jenengan ngomong seneng game, seneng apa kan. Jenengan juga bisa menyadari bahwa katanya juga ternyata sok bablasan. Kayak gitulah. Nah, ini lagi yang ngetren ini kan nggak tahu besok lagi apa lagi. Iya. Anak-anak baik kok sama Siki. Iya, sama Siki ya. Iya, mungkin. Aduh. Ya kalau kita berbicara ini mungkin memang tidak ada habisnya sih. Juga dari lama juga sih. Dari lama. Dari dulu kok, maksudnya sejak suwe Mas. Suwe ya. Korea itu memang sudah lama dari zaman aku kuliah pun sudah ada drama Korea itu, tapi kan belum se-hype sekarang. Terus muncul lagi kan K-pop udah lama sebenarnya. Sudah lama kan, Indonesia juga punya tuh kayak yang grup vokal. Iya, meniru K-pop. Smash. Iya. Smash badminton gitu. Mau lah. Iya kan, terus ada lagi yang apa? Banyak lah. Ya. Kenapa kalian tidak ngefan ke Westlife? Nah. Dia juga grup vokal. Nah, itu kadang sih kita bertanya. Mungkin yang ngefan tuh
di era tahun itu Mas. Era tahun 90 mungkin ngefans sama. Tapi tidak ada fenomena seperti ini sih dulu. Aku yang ngalami kok. Zamannya Westlife, Backstreet Boys. Iya. Gitu kan. Pernah ada itu One Direction. One Direction itu apa Korea itu? Bukan. Aduh. One Direction itu band itulah jebolan X Factor dari Indonesia. Dari luar negeri. Negeri. Amerika kalau nggak salah. Ini bagus itu. Ya itulah. Ya jenek ngomong nyur paham loh. Iya sih. Nah, musik-musik keras. Ya lawas. Iya. Takon Led Zeppelin ya mbok paham. Aduh, orang pahamannya pahame Zimbabwe. Black Sabbath apa mbok paham. Kamu Black Sabbath? Sambat sambat. Nah gitu sih, mending kayak sudah baik Mas. Iya. Nah kayak kebelabasan suwe ngomong tapi banyak yang menghujat, di take down. Tapi aku mohon ya, berarti kita bukan memohon sih, lebih ke respon bijak dari kalian. Iya benar. Kita juga tidak langsung tidak ngomong jelek, maksudnya tidak ngomong, tidak menjelekan satu kaum, tidak menjelekan satu idola band atau apa, hanya menyampaikan ya gue fenomena sosial yang terjadi saat ini yang lagi gencar, rame dan hampir di seluruh dunia. Itu ada seperti ini loh, fenomena ini. Jadi ya nek menghujat ya monggo silakan, tapi ya intinya kita tidak ada hujatan, tidak ada menjelekan satu kaum, tidak menyudutkan satu sama lain. Toh ketika kalian mau menyudutkan kita ya sekali silakan, itu pendapat kalian. Tapi kalau kolom komentar kita tidak akan dinonaktifkan. Tenang aja. Iya Rawan. Betul. Kita tegak demokrasi, tetap bebas berpendapat. Nah, kalau kalian mau menyampaikan pendapat di komentar silakan. Bijak. Kita akan balas dengan bijak juga ya Pak ya. Tetap bijak. Kalian bijak, kita bijak. Kalian tidak bijak, kami tetap bijak. Betul. Ini sih macam Rasulullah jadi. Yo coba ya ngopi kalau enak mau. Jadi ya sekian kita ngobrol. Bincang-bincang hari ini. Ya oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus